Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua masih diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan secara daring kali ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, kami dari kelompok 4 Manajemen Sumber Daya Manusia akan memaparkan materi mengenai pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Adapun anggota kelompok kami yakni Abid Saki Naufal, Suciyanti, Mu Irwan Ramli, dan saya sendiri Suci Rahmadani. Pengertian pelatihan. Menurut Kaswan dalam Messi, Tewal, dan Sendo 2015, pelatihan adalah proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Pelatihan meliputi pengubahan sikap sehingga karyawan dapat melakukan pekerjaannya lebih efektif. Sedangkan menurut Gomes dalam jurnalnya Oribala, Tewal, dan Sedo 2017, pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performasi pekerjaan pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah sebuah proses untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan dapat melatih kemampuan, keterampilan, keahlian, dan pengetahuan karyawan itu sendiri guna melaksanakan pekerjaan secara efektivitas dan efisien untuk mencapai tujuan di suatu perusahaan. Adapun tujuan utama program pelatihan menurut Shimamura 2015 yakni yang pertama, memperbaiki kinerja karyawan. Yang kedua, memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Dan yang ketiga, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaannya. Yang keempat, membantu memecahkan masalah operasional. Dan yang kelima, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Dan yang terakhir, yang keenam, mempersiapkan karyawan untuk promosi. Selanjutnya, manfaat dari pelatihan itu sendiri menurut Shimamura 2015 yakni meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua, membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Dan yang terakhir yakni membantu karyawan dalam meningkatkan dan pengembangan pribadi mereka. Baik, selanjutnya jenis-jenis pelatihan. Nah, menurut Shimamura, jenis-jenis pelatihan itu yang pertama ada pelatihan keahlian atau skill training, yaitu merupakan pelatihan yang sering dijumpai di dalam organisasi. Nah, program pelatihannya itu relatif sederhana. Kemudian ada pelatihan ulang atau retraining. Pelatihan ulang ini berupaya memberikan kepada karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Nah, selanjutnya pelatihan lintas fungsional. Pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dari pekerjaan yang ditugaskan. Nah, selanjutnya ada pelatihan tim manajemen, tim riset, dan satuan tim tugas temporer merupakan karakteristik yang lazim di banyak organisasi, di mana tim adalah sekelompok individu yang bekerja sama demi tujuan bersama. Nah, selanjutnya pelatihan kreativitas. Salah satu rancangan yang lazim diterapkan adalah brainstorming, di mana para partisipan diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin. Selanjutnya metode pelatihan. Metode pelatihan yang pertama on the job, yaitu para peserta latihan itu langsung bekerja di tempat untuk belajar dan meniru suatu pekerjaan di bawah bimbingan seorang pengawas. Metode pelatihan ini dibedakan dalam dua cara. Yang pertama, cara informasi, yaitu pelatih menyuruh peserta latihan untuk memperhatikan orang lain yang sedang melakukan pekerjaan. Kemudian ia diperintahkan untuk mempraktikkannya.
Cara yang kedua yaitu cara formal, di mana supervisor menunjuk seorang karyawan senior untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, para peserta pelatihan melakukan pekerjaan sesuai dengan cara-cara yang dilakukan karyawan senior. Nah, metode selanjutnya ada vestibule, yaitu metode latihan yang dilakukan dalam kelas atau bengkel. Ini biasanya diselenggarakan dalam satu perusahaan industri untuk memperkenalkan pekerjaan kepada karyawan baru dan melatih mereka mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian, demonstration and example, yaitu metode latihan yang dilakukan dengan cara peragaan dan penjelasan mengenai bagaimana cara-cara mengerjakan sesuatu pekerjaan melalui contoh-contoh atau percobaan yang didemonstrasikan. Selanjutnya adalah simulasi, yaitu suatu teknik untuk mencontoh semirip mungkin terhadap konsep sebenarnya dari pekerjaan yang akan dijumpainya. Kemudian ada apprenticeship, yaitu suatu cara untuk mengembangkan keahlian pertungkangan sehingga para karyawan yang bersangkutan dapat mempelajari segala aspek dari pekerjaannya. Nah, kemudian ada metode kelas, yaitu metode pertemuan dalam kelas atau pengajaran, conference atau rapat, program interaction, metode studi kasus, role playing, metode diskusi, dan metode seminar. Baik, selanjutnya tahapan pelatihan SDM. Yang pertama, penentuan kebutuhan pelatihan SDM. Tujuan penentuan kebutuhan pelatihan SDM ini adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi relevan guna mengetahui data atau menentukan apakah perlu tidaknya dilakukan pelatihan SDM dalam organisasi tersebut. Yang kedua, mendesain program pelatihan SDM. Ketepatan metode pelatihan SDM tergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Identifikasi mengenai apa yang diinginkan agar para pekerja harus mengetahui dan harus melakukan. Dan yang ketiga, evaluasi efektivitas program pelatihan SDM. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menguji apakah pelatihan SDM tersebut efektif di dalam mencapai sasaran-sasarannya yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengertian pengembangan. Adapun pengertian pengembangan menurut ahli, yaitu Marwansyah, pengembangan adalah pelaksanaan setiap aktivitas yang mengarah pada pembelajaran berkesinambungan dan pengembangan diri dan berkontribusi mewujudkan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Dan menurut Martoyo, pengembangan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya sebuah peningkatan status seseorang pada suatu organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Adapun kesimpulan dari pendapat dua ahli tersebut yaitu pengembangan adalah suatu proses perencanaan pembelajaran atau pengelolaan karyawan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Dan selanjutnya, bentuk-bentuk pengembangan. Adapun bentuk-bentuk pengembangan ada dua. Yang pertama, pengembangan secara informal, yaitu karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan yang didudukinya. Yang kedua, pengembangan secara formal, yaitu karyawan ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Tujuan pengembangan menurut Hasibuan. Yang pertama, produktivitas kerja. Dengan pengembangan produktivitas kerja karyawan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi semakin baik. Kemudian selanjutnya efisiensi. Pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi daya mesin-mesin. Yang ketiga, kerusakan. Pengembangan karyawan bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang produksi dan barang-barang mesin karena karyawan semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian kecelakaan.
pengembangan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan, sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang. Lalu pelayanan. Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan. Selanjutnya karir. Dengan pengembangan kesempatan untuk meningkatkan karir karyawan semakin besar, karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerjanya lebih baik. Tujuan selanjutnya yakni moral. Dengan pengembangan, moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya sehingga mampu mereka antusias untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya konseptual. Dengan pengembangan manajer semakin cakap dan cepat dalam mengambil keputusan yang lebih baik karena technical skill, human skill, dan managerial skill-nya lebih baik. Tujuan pengembangan selanjutnya yakni kepemimpinan. Dengan pengembangan kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik, human relations-nya lebih luas, motivasinya lebih terarah sehingga pembinaan kerjasama vertikal dan horizontal semakin harmonis. Kemudian selanjutnya balas jasa. Dengan pengembangan balas jasa seperti gaji, upah intensif, dan benefits, karyawan akan meningkat karena prestasi kerja mereka semakin besar. Lalu yang terakhir konsumen. Pengembangan karyawan akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat konsumen karena mereka akan memperoleh barang atau pelayanan yang lebih bermutu. Sekian presentasi dari kelompok 4 Manajemen Sumber Daya Manusia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.